Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnes Nurul Fatimah, biasa dipanggil dengan Agnes. Di sini saya anggota dari program kebimbaan periode 29 Juli hingga 26 Agustus. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari tugas video 1 program kebimbaan. Yang pertama, apa yang sahabat pahami tentang kata bimba dan dasar pemikiran dari lahirnya kata bimba? Oke, kata bimba itu sendiri memiliki keunikan kata, yakni tulisan B dengan huruf kecil yang artinya bimbingan, dan huruf M besar berwarna merah memiliki arti minat, dan tulisan BA dengan huruf kapital memiliki arti baca dan minat belajar anak. Kemudian lahir kata bimba ini adalah merupakan suatu tujuan hidup dari setiap manusia, yaitu mencapai kebahagiaan yang berdampak sukses. Kemudian soal nomor 2, jelaskan konsep kebahagiaan dan konsep pembelajar yang sahabat pahami. Oke, konsep bahagia ada 3 kunci utama kebahagiaan. Yang pertama yaitu beriman, kemudian berbuat baik, dan juga belajar. Nah, konsep belajar atau pembelajar itu sendiri merupakan kegiatan yang menghubungkan satu hal dengan hal lainnya yang bertujuan untuk mengambil hikmah agar menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Kemudian soal nomor 3, jelaskan makna setiap ayat yang terkandung dalam 7 nilai dasar bimba. 7 nilai dasar bimba ayat pertama yaitu bahwa bimbingan minat merupakan bahwa bimbingan minat belajar anak atau bimba merupakan pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning. Nah, maksud di sini yaitu menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak dengan menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan. Kemudian ayat kedua, bahwa setiap anak adalah anugerah dari Tuhan yang Maha Kuasa yang diamanahkan kepada setiap orang dewasa. Di sini maksudnya yaitu anak adalah pemberian Tuhan yang paling berharga dan diamanahkan kepada orang dewasa, sehingga sesuatu yang berharga sudah seharusnya dijaga sebaik-baiknya. Lalu ayat ketiga yaitu bahwa pelaksanaan pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan atau fun learning merupakan proses belajar mengajar yang harus diwujudkan sepanjang masa. Maksud di sini yaitu kita sudah mengetahui bahwa penting menciptakan suasana pendidikan yang sepenuhnya menyenangkan untuk anak agar minat belajarnya tumbuh dan terus menggelora. Kemudian ayat keempat yakni bahwa pendidikan secara bertahap atau small step system dan dengan pendekatan individual atau individual system merupakan syarat mutlak untuk melaksanakan pendidikan yang menyenangkan atau fun learning. Nah, maksudnya yakni fun learning di Bimba AIUEO ini unik. Agar bisa fun learning maka perlu bertahap disesuaikan dengan kemampuan dan juga kemauan anak, bukan instan. Kemudian dibimbing secara individual berdasarkan karakter dan kesukaan anak itu. Kemudian ayat kelima, yakni bahwa bimbingan minat belajar anak bimba merupakan hak anak sekaligus kewajiban setiap orang dewasa. Nah, maksudnya di sini yaitu komitmen bahwa bimba merupakan bagian dari pendidikan dan pendidikan adalah hak setiap anak, sedangkan belajar bukanlah kewajiban anak, terutama bagi anak-anak usia dini, melainkan menjadi kewajiban bagi seorang dewasa untuk membimbing, mendampingi, serta memastikan anak mendapatkan pembelajaran yang layak dan sesuai. Lalu ayat ke-6 yakni bahwa setiap anggota komunitas bimba senantiasa menjadi manusia yang senang belajar secara mandiri sepanjang hayat. Maksudnya di sini yaitu komunitas bimba adalah setiap individu yang tergabung dan menyatakan ingin membimbakan dimulai dari dirinya sendiri. Dalam artian yang selalu senang belajar dan memperbaiki diri serta berbagai hal positif sepanjang hidupnya
tanpa bergantung oleh siapapun ataupun terbatas oleh waktu dan tempat kecuali Tuhan yang Maha Penyayang. Kemudian ayat ke-7 yaitu bahwa setiap anggota komunitas rimba senantiasa melakukan ikhtiar untuk mensosialisasikan kebimbaan kepada seluruh anggota masyarakat. Oke. Poin utamanya yaitu komunitas bimba mensosialisasikan kebimbaan. Maksudnya yaitu sebagai komunitas bimba tentunya sudah mengetahui dan merasakan manfaat membimbakan untuk diri sendiri. Maka sudah seharusnya kita saling berbagi dan menularkan kebimbaan kepada orang lain, dimulai dari lingkungan terdekat, yaitu keluarga, hingga lingkungan masyarakat. Cukup sekian jawaban dari tugas kebimbaan video 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.